Berguru pada ketahanan mental menghadapi hidup dengan stoikisme. Ketahanan mental adalah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Di dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah ini, kita seringkali merasa terbebani oleh tekanan, baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Setiap hari bisa membawa tantangan baru, stres di tempat kerja, konflik dalam hubungan, kesulitan finansial, atau bahkan perasaan kecemasan dan ketidakpastian tentang masa depan. Ketika segala sesuatunya terasa berat, kita seringkali merasa rapuh dan kehilangan arah. Namun ketahanan mental bukanlah kualitas yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Ketahanan mental adalah sesuatu yang dapat dibangun, dilatih, dan diperkuat seiring waktu melalui kebiasaan disiplin dan pemahaman yang mendalam tentang diri kita. Dalam filosofi Stoikisme, kita diajarkan untuk mengelola dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi atau reaksi impulsif, tetapi untuk mengambil langkah mundur, merenung dan memilih respons yang rasional dan terkendali terhadap dunia di sekitar kita. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita membangun ketahanan mental yang kokoh, sehingga kita dapat menghadapi kehidupan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Apa itu ketahanan mental? Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang, fokus dan berpikir jernih di tengah situasi yang penuh tekanan, tantangan, atau kesulitan. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit atau kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Ketahanan mental bukanlah ketidakmampuan untuk merasa cemas, marah, atau tertekan. Sebaliknya itu adalah kemampuan untuk mengakui perasaan-perasaan tersebut, tetapi tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan kita. Ini adalah tentang mengembangkan kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, untuk bangkit kembali setelah kegagalan dan untuk tetap berkomitmen pada tujuan kita meskipun segala sesuatunya tampak suram. Ketahanan mental bukanlah kualitas penawaran yang kita miliki sejak lahir, tetapi ia adalah hasil dari pembelajaran dan pengalaman hidup. Semakin kita melatih ketahanan mental kita, semakin kita dapat menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana dan kuat. Ketahanan mental adalah alat yang memungkinkan kita untuk bertahan dan berkembang dalam situasi yang sulit. Ini adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam kehidupan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang meskipun ada hambatan dan kesulitan. Stoikisme dan ketahanan mental. Filosofi Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Di balik setiap ajaran Stoikisme terdapat prinsip dasar yang sangat kuat. Kita tidak dapat mengontrol dunia luar, tetapi kita dapat mengontrol cara kita meresponsnya. Dalam Stoikisme kita diajarkan untuk melepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tetapi juga dalam menghadapi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita merasa frustrasi atau marah karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, kita diajarkan untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan merenungkan apa yang benar-benar dapat kita kontrol dalam situasi tersebut. Apakah kita bisa mengubah situasi itu? Mungkin tidak, namun kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Mengembangkan ketahanan mental dengan Stoikisme. Langkah-langkah praktis penerimaan terhadap realitas. Salah satu ajaran utama dalam Stoikisme adalah penerimaan terhadap realitas. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Kita tidak dapat mengontrol banyak hal. Kehilangan pekerjaan, sakit atau bencana alam semuanya terjadi di luar kendali kita. Namun dalam Stoikisme kita diajarkan untuk menerima pengaturan apa adanya tanpa penolakan atau keluhan. Penerimaan ini bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi lebih kepada sikap bijaksana untuk menerima bahwa ada banyak hal di luar kemampuan kita untuk mengubahnya. Ketika kita menerima kenyataan tanpa melawan, kita bisa lebih mudah menemukan kedamaian batin
karena kita tidak terperangkap dalam perasaan frustrasi atau marah terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, keadaan atau peristiwa di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan sikap dan tindakan kita. Dalam Stoikisme kita diajarkan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kontrol, pikiran kita, pilihan kita, dan cara kita merespons dunia sekitar. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita tidak harus merasa tak berdaya. Kita bisa memilih untuk meresponsnya dengan bijaksana. Memilih tindakan yang tepat dan mempertahankan ketenangan meskipun dunia di sekitar kita tampaknya kacau, dan melihat setiap kesulitan sebagai peluang. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap kesulitan dan tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika kita menghadapi rintangan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, memperkuat ketahanan mental, dan mengasah kebijaksanaan. Setiap kali kita berhasil mengatasi tantangan, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Latihan kontrol diri, salah satu komponen penting dalam Stoikisme adalah latihan pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi atau keinginan kita mengendalikan tindakan kita. Ketika kita merasakan kemarahan, kecemasan, atau keinginan untuk melarikan diri, Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenung dan memilih respons yang lebih bijaksana dan terkontrol. Dengan latihan yang konsisten, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi kita dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Refleksi diri. Setiap malam, Stoikisme mengajarkan kita untuk merenung dan melakukan refleksi diri. Ini dia adalah cara untuk mengevaluasi hari kita. Melihat apa yang telah kita lakukan dengan baik dan apa yang bisa kita tingkatkan. Melalui refleksi diri, kita bisa belajar dari pengalaman kita dan menjadi lebih bijaksana di masa depan. Ini juga membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif atau penyesalan, karena kita tahu bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.